hypothetical anyway. No, you can't. Is he gonna keep doing that? No, yes. Okay. Good evening. Halo semua, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul The Menu. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang akan pergi ke sebuah pulau untuk makan di restoran eksklusif. Awal film dimulai dengan Margot yang ingin merokok tapi dilarang oleh kekasihnya Tyler. Karena menurutnya itu menurunkan indera perasa Margot yang akan memakan hidangan mahal di sebuah pulau dengan beberapa pengusaha, aktor film, bahkan pengkritik makanan terkenal. Saat di kapal, para tamu saling mengobrol dan bercanda, sementara Tyler menunjukkan wawasannya tentang makanan internasional dan membuat candaan tentang itu. Singkat cerita, mereka pun tiba di Pulau Hawthorne dan disambut staf yang bernama Elsa. Namun, Margot tidak terdaftar sebagai tamu di sana, dan Tyler berkata, Sorry, yeah, no, that was, it's not Miss What, the change of plan, this is Miss. I'm Margot. Hi. Sebelum masuk ke restoran, Elsa mengajak mereka berkeliling dan berkata kalau mereka memproduksi sendiri bahan makanan yang diperlukan, seperti seafood, daging-dagingan, dan lain-lain. Di tengah perjalanan terdapat sebuah rumah yang menarik perhatian Tyler, dan dia pun bertanya, apakah boleh melihat ke dalam rumah tersebut? Tetapi sayangnya, permintaan itu ditolak Elsa, karena rumah itu adalah ruang privasi chef, bahkan para staf pun tidak diperbolehkan masuk. Lalu sampailah para tamu di dalam restoran dan mereka disuguhkan oleh pemandangan para chef yang sedang mempersiapkan makanan di dapur. Tak lama kemudian, chef utama yaitu Chef Julian Slovic datang dan memberikan nasihat kepada para tamu untuk jangan sekedar makan, tapi mendalami setiap rasa dari makanan yang masuk ke mulut. Lalu, chef juga menjelaskan konsep dari hidangan pertama, yaitu The Island. Yang terinspirasi dari pulau yang indah dan dengan perintahnya, para staf membuat hidangan pertama seefisien mungkin dan mencicipinya sebelum disajikan kepada para tamu. Tapi Margot merasa biasa saja terhadap makanan itu, dan bukan hanya dia saja yang merasa seperti itu. Bahkan beberapa pelanggan lain pun merasa kalau pembantu mereka di rumah bisa membuat yang lebih enak daripada makanan ini. Kemudian Chef Slovic kembali menjelaskan tentang hidangan berikutnya, yaitu breadless bread plate, yang artinya roti tanpa roti. Para tamu bingung dan kecewa atas hidangan ini, terutama si 3 serangkai ini yang mengaku sebagai bawahan dari seseorang yang bernama Doug Ferrick. Mereka meminta dengan keras kepada Elsa untuk memberikan roti yang seharusnya. Berkali-kali diminta, Elsa pun hanya menjawab dengan kata tidak. Dan diakhiri dengan sebuah bisikan, You will eat less than you desire and more than you deserve. Namun si Tyler dengan hikmatnya tetap menikmati dan bahkan menyukai hidangan ini karena menurutnya ini adalah sebuah konsep. Dan seperti tamu lainnya, Margot, ia tidak menyentuh makanan itu sama sekali karena dia merasa tersinggung dengan hidangan tersebut. Slovic yang telah memperhatikan dari jauh, ditambah dengan kehebohan Tyler yang menjatuhkan sebuah gelas, akhirnya menghampiri Margot dan terjadilah sedikit perdebatan. You haven't touched your food. There is no food. No, this is food. Well, thank you for your concern, but I am perfectly capable of deciding when I eat. Lalu Slovic kembali bersiap untuk menyiapkan hidangan selanjutnya yang bernama Memory. Dibuka dengan pidato Slovic tentang masa kecilnya, di mana dia pernah mendapat kekerasan dari ayahnya dan membalas dengan menusuk kaki sang ayah. Dengan segala keanehan yang ada, makanan yang disajikan adalah sepotong paha ayam asap Meksiko dengan tortilla. Namun bukan cuma tortilla biasa, di mana setiap tortilla tersebut terdapat rahasia dari setiap tamu yang hadir seperti restoran yang tutup karena ulasan pengkritik makanan, film terburuk dari aktor yang hadir, rahasia gelap dari perusahaan, cerita perselingkuhan, dan lain-lain. Margot tersinggung dan menganggap ini adalah pelanggaran privasi mereka, karena ada foto Tyler juga saat dalam restoran hari itu,
Tapi Tyler malah menganggap sikap Margo kekanak-kanakan. Margo pun akhirnya tersinggung dan memilih menenangkan diri di kamar mandi. Margo yang sedang merokok untuk menenangkan diri, tiba-tiba Chef Julian Slovic masuk. No, you can't. Di sana, Slovic hanya menanyakan kenapa Margo tidak menyentuh makanannya. Tapi Margo hanya mengalihkan pembicaraan. Dan Slovic mengatakan bahwa seharusnya Margo tidak di sini. Sebelum hidangan keempat disajikan, para staf menggelar sebuah tikar dan Slovic memanggil salah satu koki, yaitu Jeremy. Slovic mengatakan Jeremy adalah koki yang hebat dan berbakat, tapi dia tidak akan jadi yang terhebat. Slovic juga mengatakan kalau makanan keempat adalah karya dari Jeremy, yaitu The Mess. Jeremy pun langsung menembak kepalanya sendiri di depan para tamu. Seketika, para tamu pun panik, dan Slovic mengatakan kalau ini adalah bagian dari pertunjukan. Hidangan keempat yang dimulai dengan pertunjukan seperti itu pun membuat para tamu tidak tenang dan berusaha untuk keluar restoran. Namun dihalangi oleh para staf restoran, dan tiba-tiba para staf memotong jari salah satu tamu yang ingin keluar. Di tengah kengerian itu, Slovic menyuruh Elsa untuk memanggil Margo dan bertanya, siapakah dirinya sebenarnya? Karena para tamu pada hari itu sebenarnya telah direncanakan dan mengatakan kalau semua yang di sini akan mati. Lalu Slovic memberi Margo sebuah pilihan, apakah Margo mau mati sebagai staf di sana atau sebagai tamu? Dan dia harus memutuskannya dalam 15 menit. Ini pilihan apaan coba kalau ujung-ujungnya tetap mati? Gelo ini, Chef. Lanjut. Margo pun bingung dan ketakutan, sementara para tamu lain berencana untuk kabur dengan membuat kerusuhan dengan cara memecahkan kaca, tapi gagal. Para tamu pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Slovic pun menjelaskan kalau mereka sangat sering berbuat jahat ke orang lain dan melupakan hal yang dianggap berharga oleh Slovic. Di akhir perbincangan, salah satu tamu menyinggung tentang seorang investor yang menjadi kunci dari eksistensi Hawthorne. Dan seketika Slovic menampilkan seseorang yang disebutnya Angel Investor, yaitu Doug Ferrick. Dengan dirinya yang bersayap bagaikan malaikat, ia digantung di tengah laut pada malam hari. Lalu ada tamu yang mencoba menghentikan pertunjukan ini dan akhirnya mencoba kabur lagi, tapi gagal. Lalu dimulai pertunjukan yang disebut The Fallen Angel. Waktu bagi Margo untuk memilih pun sudah habis dan dia pun dipanggil kembali ke dapur oleh Slovic. Karena Margo tidak bisa memutuskan, maka Slovic membiarkan dia bergabung dengan staf. Dan ketahuan, ternyata Margo dan Tyler bukanlah sepasang kekasih. Dia hanya disuruh oleh Tyler untuk bersikap seperti itu. Dan sebelum hidangan keempat dimulai, Slovic mengajak semua tamu untuk keluar restoran dan memanggil pembantu koki yang bernama Catherine. Catherine berkata kalau Slovic dulu pernah mencoba untuk tidur dengannya 2 kali, tapi ia tolak. Lalu, Slovic membiarkan Catherine menyerang dirinya, dan hal tersebut seperti menjelaskan hidangan berikutnya, yaitu Man's Folly. Setelah Slovic ditusuk, dia membiarkan tamu pria untuk kabur, dan akan dikejar oleh staf setelah 45 detik. Lalu, Catherine mengajak tamu perempuan untuk masuk kembali ke dalam restoran untuk menikmati hidangan selanjutnya. Semua para tamu yang mencoba kabur pun tertangkap, dan tak terkecuali salah satu tamu yang bersembunyi di kandang ayam juga tertangkap. Bahkan lucunya, staf malah memberi kue kepada dia. Dan dimakan dong. Saat para tamu sudah kembali ke dalam restoran, Slovic dan Tyler berbicara sesuatu. Ternyata mereka sudah kenal satu sama lain. Sehingga tidak heran kenapa dia bisa tetap menikmati seluruh hidangan meski dalam situasi yang kacau. Dan dia pun bertanya, kenapa dia bisa salah mengajak orang meski mengetahui semua orang yang hadir saat itu akan mati. Dan dia pun langsung mendapat hadiah sebuah bogem mentah dari Margo.
Slovik pun langsung mengajak Tyler untuk bergabung bersama para koki dan menyuruh Tyler untuk memasak. Karena Tyler memasak dengan banyak tekanan, membuatnya tidak bisa memasak secara maksimal. Dan bahkan dagingnya pun masih mentah. Wow, it's actually quite bad. Setelah Slovik memberi penilaian, ia pun langsung membisikkan sesuatu kepada Tyler. Lalu Tyler langsung melepas jubah kokinya dengan air mata penyesalan dan langsung pergi ke belakang dapur. Margot yang kini menjadi bagian dari restoran diberi perintah oleh chef untuk mengambil sesuatu barang. Yes, chef. Dari sudut ruangan, Margot pun melihat kalau Tyler sudah meregang nyawa. Margot yang ditugaskan untuk mengambil sebuah tong menemukan kesempatan untuk masuk ke rumah Slovik dan mengambil sebuah pisau. Sayangnya, dia dibuntuti oleh Elsa yang sedang marah karena merasa tergantikan oleh Margot. Margot pun diserang oleh Elsa dan terjadilah perkelahian hebat. Beruntungnya, ia berhasil memenangkan pertarungan itu. Lalu, di dalam rumah Slovik terdapat banyak artikel tentangnya. Di mana dalam artikel itu menunjukkan kalau dulunya Slovik adalah salah satu chef terbaik di suatu restoran burger. Dan beruntungnya, ia menemukan radio komunikasi dan langsung memancarkan sinyal bantuan ke setiap channel yang ada. Tak lama setelah Margot kembali ke restoran, polisi pun datang dan Slovik langsung berusaha menutupi semua kejadian yang ada di restorannya. Salah satu tamu pun menuliskan permintaan tolong, tapi ternyata... Hands on your head, everyone, now. No. Thank you, Dale. Thank you. Sayangnya polisi tersebut adalah salah satu bawahan Slovik dan pergi tanpa melakukan apa-apa. Slovik pun merasa kecewa kepada Margot dan dia dikeluarkan dari tim koki. Sebelum hidangan akhir dikeluarkan, Margot pun mengatakan kalau dia tidak menyukai makanan di sana karena tidak ada kenikmatan dalam makanan. Dan bahkan dia terang-terangan mengatakan bahwa Slovik telah gagal sebagai chef. Slovik berkata dia akan memasak sendiri makanan apapun yang dipesan Margot. Margot pun hanya memesan cheeseburger simple dan kentang goreng dengan harga sekitar $10. We can do a cheeseburger. Slovik pun langsung memasak pesanan Margot dan dia merasakan kembali kenikmatan dalam memasak karena terkenang dengan masa lalunya dan merasa kalau jiwa masaknya telah kembali dengan masakan sesimpel itu. Dan Margot malah bisa lebih menikmati hidangannya. Dan bertanya, apakah makanan ini bisa dibawa pulang? Dan Slovik pun memperbolehkannya dan bahkan membiarkannya pergi dari Houghton. Slovik pun mengucapkan terima kasih karena sudah datang ke restorannya. Lalu ia menyajikan hidangan terakhir di mana semua staf menyebar sesuatu seperti bahan makanan di lantai dan menghiasi para tamu dengan manisan, seolah-olah restoran itu adalah sebuah piring yang sedang dihias. With us, and yet we associate it with innocence. We must cleanse martyrs or heretics. Slovik yang berada di tengah ruangan menjatuhkan sedikit bara api kecil dan langsung membakar ke seluruh ruangan. Sementara itu, Margot telah berhasil pergi dari pulau tersebut menggunakan kapal dan melihat restoran itu terbakar dari kejauhan. Di tengah laut sambil menikmati burgernya dan film pun selesai.